Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan dividend yield ya lumayan besar ya, dengan saham under 500 ya ini ya. Ini video lanjutan kemarin ya guys ya. Kemarin kita sudah membahas tentang AMAK, Demas, TOTL dan Nelly. Berikutnya ini kita akan bahas PPGL ya. Ini kita lanjutkan ke sini. Ini untuk cara screeningnya di video ini guys ya. Kemarin udah tak kasih totalnya di sini ya, atau saham under 500 dengan dividend yield ya. Keywordnya nanti teman ketik aja di situ di channelnya Investor Happy untuk teman yang belum bisa screening ya untuk dividend yield. Oke, sebelum ke analisa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas buat bagian analisa ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita lanjut ya. Kita untuk buka LK nya dulu. Nah, oke, sebelum ke pembahasan, kita akan bagi caranya untuk ngambil kayak gini gimana. Mungkin teman-teman yang baru nonton video ini ya, jadi masih baru, jadi belum pernah nonton di video Investor Happy. Sebelumnya udah sering saya share ya cara untuk mendapatkan laporan keuangan gini. Oke, kita lanjut dulu untuk tutorial cara mendapat laporan keuangan. Teman-teman masuk ke websitenya IDX ya, atau idx.co.id. Ini websitenya B ya, atau Bursa Efek Indonesia. Nanti teman masuk ke perusahaan startup, terus pilih nih ya keterbukaan informasi. Nah, di sini ada kolom ya, kolom 3 ini. Teman ketik aja di sini ya, tinkernya ya atau kode sahamnya. Terus cari ya, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini ya, biasanya laporan keuangan seperti ini bentuknya. Nanti cari aja di sini, belakangnya PDF ya. Ini contohnya PPGL kuartal 1 ya. Nah, pokoknya belakangnya PDF guys, klik aja nanti mungkin akan ke download ya, atau langsung bisa buka. Nah, kalau saya ini langsung tak buka ya. Oke, kita lihat untuk segi asetnya ya, kita akan masuk ke laporan keuangan. Nah, ini teman-teman cek sini ya, ini disajikan dalam bentuk rupiah, jadi ini udah rupiah guys, jadi nggak usah ditambahin 03, 06 atau dolar atau yang lain lah ya. Ini udah rupiah, terus kecualikan dinyatakan lain. Nah, ini dengan tanggal 31 Maret ya, berbanding dengan 31 Desember. Jadi ini kuartal 4, ini kuartal 1 di 2020. Oke. Nah, notesnya ini apa? Nah, notes ini untuk penjelasan di sini ya. Nih misalnya kas dan bank, nanti akan ada detailnya ya di notes ini. Teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nanti di situ ada nomor-nomornya ya. Tinggal nanti teman sesuaikan aja nomornya tadi ya di notes tadi. Oke, kita akan mulai untuk bahas ya dari segi asetnya ya. Untuk segi aset PPGL ini ya, ini ya kalau dibandingkan kuartal 4 ya berbanding kuartal 1 di 2022, ini ada kenaikan ya sekitar 10 miliar ya untuk asetnya dari PPGL. Jadi ini naik ya sekitar 10 miliar untuk segi aset. Nah, kita lanjut untuk liabilitas. Nah, liabilitas itu jangan sampai lebih besar ya dari aset guys ya. Nanti ekuitasnya akan minus kalau ada yang lebih besar dari aset. Kita lihat untuk liabilitasnya. Untuk liabilitasnya ini sekitar 40 miliar ya. Kalau kita bandingin tahun lalu, kuartal 4 ya, ini ada naik sekitar 2 miliar ya. Ini saya liabilitas. Jadi ini ya, kalau kita lihat 172 berbanding 40 ya, hampir 30% ya untuk liabilitasnya. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya, artinya tadi masih gedean ini ya, masih gedean aset, jadi masih positif lah perusahaan ini ya. Nah, jadi jumlah ekuitasnya cenderung ada kenaikan ya, dari 124 miliar naik ke 131 ya untuk miliar. Oke. Nah, ini yang paling penting untuk kita analisa pendapatan. Nah, ini kita lihat pendapatannya. Kalau tahun lalu ya di kuartal 4 itu 60 miliar ya untuk pendapatan. Nah, di kuartal 1 ini udah naik ke 81 miliar ya. Nah, pendapatannya ada naik sekitar 20 miliar ya untuk pendapatan. Nah, kalau untuk semuanya untuk bersihnya sekitar 7 ya, 7 miliar ya, 7,3 miliar. Kalau kuartal 4 5,9 miliar ya. Untuk EPS nya kuartal 4 6 dan kuartal 1 ini udah naik ke 8 ya. Jadi ada kenaikan ya untuk segi IPS dari PPGL.
Nah, ini penting untuk cek lagi cash flow ya. Mungkin teman-teman yang suka ngecek cash flow, nah sini lihat untuk cash flow-nya dari operasional ya, atau aktivitas kas dari operasional atau cash flow operating. Ini ada keturunan ya. Kalau dulu di kuartal 4 ada 3 miliar, ini turun ke 965 juta ya. Ini 900 juta. Ada penurunan guys ya, lumayan ya, ada sekitar 2M ya turunnya. Untuk investasi ini jadi minus ya. Ini hasil kas berapa dari investasi itu dari kemarin ada 39 juta, ini jadi turun ke 3 miliar ya untuk investasi. Nah, ini untuk arus kas. Nah, arus kas, lihat ini kas setara kas akhir tahun ini memang turun guys ya, dari 6 miliar turun ke 39 ya. Untuk arus kas memang turun ya. Ini itu kan yang suka pakai cash flow ya, ini emiten ini lagi turun ya untuk cash flow nya ya. Kalau kita bandingin kuartal 4 ya. Oke, tapi secara keseluruhan ini masih bukan hasil ya, bukan hasil ya, masih bertumbuh ya untuk pendapatannya. Oke, kita lanjut ke chartingnya ya. Mana tadi? Nah, nih kita ada charting. Nah, mungkin ada support terdekat tuh di area 140 ya, area 140, dan ini udah berapa hari sih bergeraknya di area sini sih ya, cuma 145 ya digerak di area situ. Nah, ini udah berapa hari, jadi nggak jauh lah di area situ ya, 145 naik sampai 150. Nah, area seperti itu guys ya, apakah nanti akan ke bawah atau enggak, ini udah sideways ini. Nah, kita coba lihat untuk berapa hari ya. Sebentar, kita tarik dari sini sekalian ya, dari 14 April ini karena ada low juga di 14 April, lumayan bawah juga. 14 April berapa ini? Nah, kalau kita lihat dari 14 April itu ada PD ya, masih pegang 1,4 miliar ya, dengan average 160. Jadi di area sini ya average-nya PD. Cuma kita nggak tahu kalau kita lebih tarik lebih jauh lagi. Nah, ini karena ada low di 20 Mei kemarin tuh, tahun lalu tuh atau 19 Mei tahun lalu, ini sampai ke 60 rupiah guys ya. Jadi lumayan juga. Coba kita tarik lagi lebih jauh dari Maret ya. Oke, kita lanjut dari 22 Maret. Nah, masih ya, masih PD ya. Kalau kita lihat dari 22 Maret tuh masih PD ya. Sekalian tak tarik sampai jauh Januari. Nah, masih PD masih punya barang di di 2 miliar ya, dengan average 149. Jadi ini udah average-nya dari PD ya, kalau kita tarik dari awal tahun ya. Coba kalau kita lebih jauh lagi ya, ini sampai oke lah, sampai low-nya ya, low-nya tuh 20 Mei ya. Sekalian aja lah kita tarik lebih jauh. 20 Mei. Cepetan. 20 Mei. Nah, 20 Mei tadi ya. Sama ya, nggak berubah. Ternyata PD masih dominan ya. Nah, tapi average-nya ini di bawah ya, 125 ya average-nya. Jadi teman kalau mau samain average-nya PD ya nunggu di 125 ya. Nih, pas di area sini guys ya, support sini. Nah nih, kalau mau nunggu di area sini ya, di 125. Emang pas supportnya juga sih. Cuma ini lebih bawah lagi ada broker OD, ini pegang sekitar 1,7 ya billion, itu average-nya 80. Sangat bawah sekali. Jadi ya lebih baik mas sabar. Memang perusahaan ini secara pendapatan tumbuh ya, tapi ya tumbuh guys, secara pendapatan tumbuh. Cuma kalau kita tarik ya dari bandarmologinya ini, dari pas terbawahnya sini ya, di 20 ya, atau 20 Mei itu average-nya sangat bawah ya, ada OD ini 80. Kalau kita mau ngikutin VAP-nya tuh 115 ya. Nah, di arah sini ya. Kalau mau ngikutin ya VAP-nya di arah sini 115 ini. Kalau mau ngikutin. Cuma kalau ditarik dekat ya ini udah di harganya ya. Kalau kita tarik dari 14 April tadi, average-nya emang di arah sini ya. Bahkan di atas ya, 160 tadi ya untuk broker PD. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh dari
Mei itu broker PD average-nya di 125 di arah sini. Nah, jadi ya kita tinggal tunggu aja. Seperti biasa kita pasang alarm dulu. PPGL. Teman-teman kalau mau ngambil ya silakan aja ya. Tapi kita kan udah ngasih tahu untuk average-nya pemainnya ya. Ini 12, jadi nanti akan bunyi ya ketika harga udah menyentuh di 12 nanti akan bunyi. Nah kayak gini, terus ketik aja, cek data lagi. Nah jadi nanti ketika udah sesuai harga kita nanti akan bunyi ya. Minimal kita ada data lah untuk trading tersebut ya di emiten ini. Oke guys, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar. Kalau ada request ya juga silakan ya tulis ke komentar, nanti kalau bisa tak bikinin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.